Shalom, tahun ajaran baru akan segera tiba. Yayasan Badan Pendidikan Kristen Rehoboth membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2020-2021 untuk jenjang pendidikan TK sampai SMA. Dengan biaya yang relatif terjangkau, kami menyediakan layanan pendidikan yang terbaik dan unggul, baik dalam ilmu pengetahuan juga berkarakter Kristus. Ada promo istimewa bagi Anda, bagi putra-putri gembala, hamba Tuhan, serta anggota jemaat gereja Rehoboth. Dapatkan potongan 50% uang pangkal sampai bulan Mei 2020. Daftarkan segera. Silakan mengisi link berikut untuk mendaftar. Kami akan menghubungi Anda untuk info lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, teman-teman dari Flame, teman-teman dari T4C juga. Di minggu yang baru ini, saya percaya teman-teman semua masih tetap setia untuk mengikuti ibadah online. Sekalipun mungkin banyak godaannya, mungkin ada yang malas, ada yang ngantuk, atau ada yang sibuk. Tapi saya percaya kalau teman-teman dari Flame dan T4C semuanya pasti setia, amin. Semuanya pasti merindukan hadirat Tuhan tiap minggunya, semuanya pasti menjalankan ibadahnya dengan baik sekalipun tidak bisa datang ke gereja karena sedang ramai wabah ini. Tapi saya percaya sekalipun kita ada di rumah bersama keluarga kita, Tuhan tetap bekerja, amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang setiap hari memberikan kita damai, sejahtera dan sukacita. Dan itu yang membuat kita ada sampai hari ini. Semua hanya karena Tuhan dan cukup hanya bagi Tuhan. Kita mau angkat satu pujian pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi di tempat kita masing-masing. Bahwa Kau lebih dari cukup buat kami, Tuhan. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're to break every chain. Our love in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord.
Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, grace is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Say power, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Kau lebih dari cukup buat kami, Tuhan. Dan kami percaya bahwa Kau Allah Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan. Di masa-masa sulit ini, Tuhan, ajar kami untuk kami boleh merasakan kasih Tuhan lebih lagi. Ajar kami untuk kami boleh merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Biar kami mau merindukan lebih lagi Engkau ya Bapa. Biar kasih-Mu boleh nyata lebih lagi buat kami Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami percaya Tuhan, bahwa hari demi hari kami menjalani kehidupan kami bersama dengan Kau, karena Kau setia, Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan lebih lagi Tuhan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh membuka hati kami, untuk kami boleh buka pikiran kami dan menerima firman itu, sehingga firman tersebut boleh tumbuh di hati kami dan menghasilkan buah yang manis di hadapan Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore saudara sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara. Bagaimana keadaan saudara? Saya berharap semua saudara dalam keadaan sehat, ya, tetap dijagai Tuhan, tetap dilindungi Tuhan. Begitu juga dengan keluarga, dengan orang tua kita. Ya. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 29. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami boleh ada itu hanya karena anugerah-Mu saja Bapa. Sekarang Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu, kami membuka hati kami selebar-lebarnya, supaya firman-Mu itu masuk ke dalam batin kami, ke dalam hati kami. Firman itu menjamah hidup kami, menguatkan hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar semua yang hamba persiapkan, itu bisa menjadi berkat bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi, haleluya, amin. Amin. Kita membuka bersama-sama di dalam Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan bagian ayat ini bagi semua saudara sekalian. Yeremia pasal 29 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru
dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan, berbahagialah barang siapa yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa bulan terakhir ini kita dihantam, ya, semua umat manusia kita dihantam dengan serangan virus COVID-19, ya. Dan ada begitu banyak orang yang terpapar. Ada begitu banyak pertanyaan yang kemudian muncul dari hal itu, ya, khususnya tentang penderitaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, kalau kita lihat ada banyak orang meninggal karena virus ini, dan bukan hanya orang yang tidak percaya, orang-orang Kristen, bahkan orang-orang Kristen yang aktif pelayanan, orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan, orang-orang Kristen yang terkenal baik, mereka pun terpapar oleh virus ini. Nah, keadaan ini kemudian menghadirkan pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan hal seperti ini terjadi untuk kita? Nah, karena itu pagi hari ini, sore hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan, ya, yang terambil dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 13 ini. Kita akan melihat apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, khususnya tentang penderitaan. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, kita akan menemukan setidaknya ada 3 hal yang penting yang bisa kita pelajari dari kitab ini, dari ayat-ayat ini, tentang penderitaan itu sendiri. Tentang bagaimana penderitaan itu sendiri, bagaimana penderitaan itu bekerja dan diizinkan Tuhan untuk dialami oleh kita. Yang pertama, kita bisa melihat di ayat yang ke-10, dikatakan di sana, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, surat atau kitab Yeremia ini merupakan pasal 29 merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang yang Israel yang diangkut ke pembuangan. Nah, tentu pada saat itu mereka mengalami apa yang namanya penderitaan. Mereka mengalami di mana mereka diperlakukan sebagai orang-orang yang tidak punya hak sama sekali. Karena mereka seorang tawanan. Mungkin dari antara mereka diperlakukan sebagai budak. Mungkin dari antara mereka diperlakukan dengan kasar, untuk diperlakukan sebagai pekerja kasar dan sebagainya, saudara. Memang ada di antara mereka seperti Daniel, diangkat menjadi orang-orang yang terhormat, begitu. Tapi tidak semua orang Israel mengalami hal seperti itu. Nah, di dalam kondisi yang seperti itu, mungkin mereka bertanya, mungkin mereka berkata, Tuhan, mengapa saya mengalami penderitaan seperti ini? Nah, Yeremia menjelaskan bahwa setelah genap 70 tahun, baru kemudian Tuhan akan mengembalikan mereka. Nah, pertanyaan yang muncul adalah begini, kenapa harus 70 tahun? Kenapa tidak sekarang saja? Kenapa enggak sekarang? Kenapa harus tunggu 70 tahun? Pertanyaan yang sama mungkin terjadi di dalam hati orang percaya. Kenapa harus tunggu sebanyak ini? Kenapa pada saat kita berdoa untuk serangan COVID-19 ini, kenapa kita harus menunggu, ya, sampai banyak orang terpapar, ya, banyak usaha mulai bangkrut, banyak hal yang buruk terjadi bagi kita. Kenapa harus kita menunggu? Kenapa tidak segera saja ketika kita berdoa, Tuhan langsung memulihkan? Kenapa tidak pada saat kita berdoa langsung Tuhan menyembuhkan? Lalu COVID-19 bisa hilang, ya, secara misterius, secara mujizat. Tapi kalau kita lihat di sini, kita berkata bahwa Tuhan memberikan pesan kepada Yeremia bahwa setelah genap 70 tahun. Saudara, ada prinsip yang penting di sini yang harus kita ketahui. Yaitu pertama, seringkali penderitaan itu betul ketika kita berdoa, mujizat terjadi, kita sembuh. Itu puji Tuhan. Tapi tidak mesti setiap kali seperti itu. Seringkali kita harus menunggu. Tuhan mengizinkan kita menunggu sampai genap waktunya.
Dan karena itu kita harus bersabar, ya, kita menunggu. Memang di dalam orang Kristen abad-abad ini ya, khususnya abad 19 ya, abad 20 ya, abad 20, kemudian abad 21 orang-orang Kristen yang akhir-akhir mereka seringkali mengkhotbahkan namanya teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran, salah satu ajaran teologi kemakmuran selain berkat-berkat Tuhan, mereka pun mengajarkan bahwa orang Kristen tidak bisa sakit. Orang Kristen pasti kalau dia sakit dia pasti punya dosa. Orang Kristen pasti akan berhasil. Ya. Orang Kristen akan selalu tidak akan menderita, mereka akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor dan sebagainya. Tapi kalau saudara lihat di dalam Alkitab, ternyata tidak seperti itu. Ada begitu banyak kasus, begitu banyak kisah di mana orang-orang saleh, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya taat kepada Tuhan, mereka juga mengalami hal-hal yang namanya penderitaan. Ya, mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang sama seperti kita. Dan ketika mereka berdoa, Tuhan berkata kepada mereka, tunggu. Tunggu, belum waktunya. Karena itu kalau saudara lihat misalnya di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Rasul Paulus pun mengalami hal yang sama. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ambillah duri dalam daging ini. Memang ada banyak penafsir bilang bahwa duri dalam daging ini ada yang bilang sakit, ada yang bilang serangan roh jahat, ada yang juga bilang bahwa sebenarnya orang dalam satu timnya yang mengkhianati dia atau orang terdekatnya yang mengkhianati dia. Tapi apapun itu, semua itu menghasilkan penderitaan bagi Rasul Paulus. Dan ketika Rasul Paulus menghadapi hal itu, Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi artinya Tuhan tidak mengangkat duri dalam daging itu, Tuhan membiarkan duri dalam daging itu ada pada Rasul Paulus supaya dia bisa menahan Rasul Paulus tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Kalau saudara lihat di situ, sebenarnya konteks dari ayat itu Rasul Paulus bicara tentang aku mendapatkan penyataan-penyataan yang luar biasa. Tapi kemudian Tuhan memberikan duri dalam daging di dalam diriku, lalu ayat berikutnya bilang supaya aku tidak jatuh dalam kesombongan. Jadi penderitaan itu punya maksud baik sebenarnya. Dia menjaga Rasul Paulus untuk tidak jatuh dalam penderitaan. Dan hari ini kalau saudara mengalami penderitaan, entah bentuk penderitaan itu seperti apa. Ya. Mungkin saudara sakit, mungkin saudara sedang dikhianati, mungkin saudara merasa dicurangi oleh, mungkin saudara difitnah dan sebagainya. Saudara mengalami penderitaan yang saudara tahu itu bukan kesalahan saudara. Nah, ingat baik bahwa Tuhan punya rencana di balik penderitaan itu. Kebanyakan orang Kristen ketika kita berdoa, kita pingin cepat sembuh. Kalau kita sakit, kita pingin cepat sembuh. Tapi kita lupa bertanya apa sebenarnya maksud Tuhan di balik penderitaan ini. Nah, Rasul Paulus luar biasa. Ketika dia mengalami duri dalam daging, dia bertanya, apa sebenarnya maksud Tuhan di balik penderitaan ini. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Kita mesti bertanya apa maksud Tuhan di balik penderitaan ini. Kalau Tuhan belum mengangkat penderitaan ini, setelah saya memohon kepada Tuhan untuk angkat penderitaan ini, kenapa Tuhan tidak angkat penderitaan ini? Itu karena saudara Tuhan ingin mengajarkan sesuatu. Dan sesuatu itu harus saudara cari tahu. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Karena dengan cara begitu saudara bisa mengerti kehendak Tuhan. Itu bagian pertama. Jadi seringkali penderitaan harus menunggu sampai genap. Ya, sampai genap. Nah, hal yang kedua yang bisa kita lihat tentang penderitaan dari ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, yaitu di ayat yang 11. Ayat 11 dituliskan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, ketika saudara mengutip ayat ini atau saudara mendengar ayat ini, mungkin saudara bertanya, atau mungkin saudara berpikir, bukankah ayat ini selalu dikutip untuk menunjukkan bahwa orang Kristen itu selalu berhasil. Orang percaya itu selalu sukses. Tapi saudara, ketika saudara membaca sebuah ayat, maka saudara harus melihat konteks daripada ayat itu. Saudara tidak boleh memenggal satu ayat lalu memaknainya sesuka hati kita. Karena ayat itu
ketika dia dipotong terlepas daripada konteksnya, maka dia memberikan pengertian yang berbeda. Nah, kalau saudara lihat secara konteks, Yeremia 29 itu surat Yeremia untuk orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Dia bukan surat untuk orang-orang kaya, dia bukan surat untuk orang-orang yang sedang sukses. Dia adalah surat untuk orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Dan hari ini, jika saudara sedang mengalami penderitaan, maka surat ini juga untuk saudara. Nah, di dalam ayat itu, kalau saudara perhatikan, dikatakan di sana bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Dia tahu rancangannya. Sebelum dia mengizinkan kita masuk dalam penderitaan, dia tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Seringkali Tuhan mengizinkan kita masuk dalam penderitaan, bukan untuk menghancurkan kita. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan melakukan ini kepada saya? Kenapa bisnis saya hancur? Kenapa studi saya terhambat? Kenapa? Karena orang tua saya mengalami kesulitan ekonomi. Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa saya harus mengalami itu dan sebagainya. Nah, ingat baik bahwa kita berkata bahwa ketika kita ada dalam penderitaan, ingatlah ayat ini. Nah, Tuhan bilang bahwa dia mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada kita itu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Jadi penderitaan sekarang tidak berarti saudara tidak punya harapan. Penderitaan yang saudara alami sekarang, kesulitan yang saudara alami sekarang, tidak berarti saudara tidak punya hari depan. Saudara punya hari depan. Lalu kenapa Tuhan mengizinkan? Tuhan mengizinkan itu untuk membentuk kita. Ada makna yang mulia, ada makna yang sangat tinggi yang kita kadang-kadang kita nggak tahu, tapi kita harus cari tahu. Tuhan, tanya Tuhan, kenapa saya mengalami hal seperti ini? Jadi saudara, ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam penderitaan, maka Tuhan tahu. Pertama, dia tahu kapan harus berhenti. Kita bilang tadi di ayat 10, setelah 70 tahun, Tuhan tahu kapan harus berhenti. Kalau sekarang kita berdoa Tuhan belum jawab, kita masih mengalami penderitaan, maka pada saat itulah kita mesti percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi saya. Dia tahu kapan akan berhenti. Yang kedua, yang perlu kita sadari bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam penderitaan, ingat, dia tahu rancangannya. Maka dia juga tahu dosis penderitaan yang mampu ditanggung oleh kita itu sejauh apa. Dia tidak mungkin memberikan kepada kita dosis yang lebih tinggi yang bisa kita tanggung. Dia pasti bisa memberikan, dia hanya memberikan kepada kita dosis yang bisa kita tanggung dari penderitaan itu. Karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan pasti punya kehendak. Tuhan masih mengendalikan semuanya. Tuhan masih mengatur semuanya. Saudara mungkin ingat dengan kisah Yusuf. Saudara mungkin pernah mendengar ini di sekolah minggu, saudara mungkin pun kau pernah mendengar khotbah tentang kisah Yusuf. Ketika Yusuf mengalami penderitaan, saya percaya meskipun tidak ditulis secara detail, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Hatinya itu melekat kepada Tuhan. Hal itu terbukti ketika dia digoda oleh istri Potifar. Dia bilang, bagaimana mungkin saya berdosa kepada Tuhan. Dia takut melakukan dosa bukan karena dia takut dihukum oleh manusia, tapi dia takut dihukum oleh Tuhan. Artinya hubungan dia dengan Tuhan itu begitu dekat. Dan karena itu dia percaya Tuhan pasti punya maksud. Dan Tuhan membentuk dia. Dia dijual, dibuang ke dalam sumur, dijual. Kemudian di sana di Mesir dia juga diangkat sedikit, difitnah, masuk dalam penjara. Dia mengalami banyak penderitaan. Kalau kita lihat hidupnya Yusuf itu luar biasa. Tapi keteguhan hatinya itu juga luar biasa. Dan sampai pada akhirnya ketika Tuhan sudah membentuk dia, saudara lihat pada ayat-ayat awal ya, pasal-pasal awal kehidupan Yusuf. Yusuf adalah pemuda yang sangat manja. Dia sangat diistimewakan sampai saudara-saudaranya iri kepada dia. Tapi Tuhan punya cara untuk mendidik dia menjadi orang yang hebat. Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan dalam dosis yang ditentukan oleh Tuhan. Dan akhirnya dia tampil sebagai seorang anak Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang menjadi penguasa di negeri orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu sesuatu hal yang luar biasa. Jadi Tuhan tahu dosis yang terbaik bagi kita.
Beberapa waktu lalu juga saya melihat ada seorang pelukis. Ya. Dia melukis, saya nggak tahu lukisan itu seperti apa. Saya cuma lihat di gambar dia pakai kuas, dia lempar debu apa kayak semacam serbuk berwarna-warni gitu, lalu dia lukiskan. Saya lihat ini nggak berbentuk gitu. Setelah jadi lukisannya saya lihat juga nggak berbentuk juga tetap. Lalu ketika dia putar balik gitu ya, jadi diputar gitu, waktu dia putar ternyata gambar wajah, ya, wajah. Waktu saya lihat, ternyata gambar wajah. Nah, sebelum dia melukis, gambar itu sudah ada di kepala dia. Saya, orang yang menonton dia tidak bisa melihat gambar itu. Kalian yang mungkin jago gambar, yang suka gambar, saudara mungkin tahu maksud saya. Itu gambar itu sudah ada di kepala dia. Sebelum dia menggambar, gambar itu sudah ada di kepala dia. Saya nggak bisa lihat gambar itu. Dan saya melihat dia mengukis satu demi satu warna kuas. Saya lihat tidak berbentuk. Kenapa? Karena gambar itu tidak ada di kepala saya. Saya tidak bisa menerka apa yang digambar sama dia. Tapi setelah dia menggambar semuanya selesai, lalu dia membalikan baru saya lihat, gambar itu masuk ke kepala saya. Ternyata dia gambar ini. Saudara, dengan manusia saja kadang-kadang kita susah paham apa yang mereka. Apalagi dengan Tuhan. Tuhan tuh luar biasa. Dia maha tahu. Dia arsitek agung kita. Dia tahu yang terbaik, makanya itu jangan menghakimi Tuhan. Ketika kita masuk dalam penderitaan, jangan menghakimi Tuhan sebelum dia menyelesaikan karyanya. Dan masterpiece-nya adalah saudara. Sebelum dia menyelesaikan karyanya, kita jangan menghakimi. Ini kok begini ya, jangan. Ikuti saja, percaya saja. Percaya dia sudah punya gambaran bagaimana dia akan membentuk saudara di pikirannya. Dia tahu rancangan-rancangannya. Karena itu kita tidak boleh menghakimi Tuhan. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti punya rencana yang baik bagi kita melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di ayat 12 sampai ayat 13 dikatakan di sana, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Nah, ini penting saudara. Meskipun Tuhan mengizinkan kita masuk dalam penderitaan, waktu kita berdoa Tuhan belum jawab penderitaan kita. Tuhan belum angkat penderitaan kita, kita masih masuk di dalam penderitaan. Tapi ingat baik, meskipun Tuhan tidak menjawab keinginan kita, itu bukan berarti dia tidak menjawab doa kita. Dia menjawab doa kita. Dia mendengarkan doa kita. Dikatakan di sana asal kita datang dengan sepenuh hati kepadanya. Ada syarat di situ. Kita harus dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan. Sepenuh hati berarti kita siap terbuka untuk mendengarkan dia juga bicara kepada kita. Selain kita datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh berdoa kepada dia. Mencari wajahnya, mencari kehendaknya, apa yang Tuhan kehendaki bagi saya. Apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini. Dan itu yang akan membuat kita kuat. Karena kita tahu doa kita didengar oleh Tuhan. Ya, doa kita didengar oleh Tuhan. Kalau saudara baca misalnya dalam Yohanes 11, kisah tentang Lazarus. Saudara mungkin bisa melihat ini lagi nanti. Di situ jelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus mendengar kabar dari orang yang membawa pesan dari Maria tentang bahwa Lazarus sedang sakit, Tuhan tidak langsung bergegas untuk menyembuhkan Lazarus. Sepertinya kalau dalam bahasa itu sepertinya Tuhan sengaja membiarkan Lazarus itu meninggal. Karena dia berbicara di awal bahwa peristiwa ini akan mendatangkan kemuliaan bagi anak Allah. Dan kemudian Tuhan Yesus ke sana. Dia tahu pasti itu Lazarus sudah meninggal. Dia tahu semua orang sudah bersedih. Tapi ketika Tuhan Yesus sampai di sana, dia melihat Maria itu menangis. Dan ketika Maria menangis, Alkitab berkata bahwa Tuhan juga ikut menangis. Tuhan mengizinkan penderitaan itu menghampiri kita. Tapi bukan berarti Tuhan tidak merasakan apa yang kita rasakan. Ketika kita berdoa, menangis kepada Tuhan, dia merasakan apa yang kita rasakan.
Saya nggak tahu dengan apa yang saudara alami sekarang. Pergumulan penderitaan saudara saya nggak tahu. Mungkin di antara saudara yang ada yang putus cinta, ya, putus dengan pacar. Ada mungkin dikhianati. Ada mungkin kehilangan pekerjaan karena peristiwa-peristiwa di belakangan ini. Ada mungkin yang sedang sakit. Ada mungkin saudara tidak sakit, tapi orang terdekat saudara sakit. Mungkin orang tua saudara, mungkin adik saudara, mungkin paman, atau mungkin kakek saudara yang dekat dengan saudara. Lalu saudara bergumul dengan itu. Tuhan berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Tapi kalau Tuhan belum jawab, bukan berarti Tuhan tidak merasakan apa yang saudara rasakan. Karena itu mari kita berdoa dengan Tuhan dengan hati yang terbuka, hati yang penuh syukur, hati yang tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana yang terbaik bagi kita. Sehingga kehidupan kita, penderitaan yang kita alami itu bisa menjadi berkah bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jadi ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada sore hari ini. Yang pertama, seringkali penderitaan harus menunggu. Kita berdoa tapi tidak terjadi kesembuhan secara luar biasa. Mungkin orang lain berdoa iya, kita berdoa tidak. Mungkin kita berdoa, kita pernah berdoa, kita sakit dan kita berdoa Tuhan kasih mujizat, dan kali ini tidak. Nah, penderitaan terkadang ada beberapa penderitaan yang harus menunggu. Dan kita harus taat, kita harus tunduk dengan waktunya Tuhan. Yang kedua, kita tetap percaya bahwa Allah memegang kendali. Situasinya mungkin berbeda, situasinya mungkin sepertinya tidak terkendali, tapi percayalah Allah pegang kendali. Allah tahu dosis yang tepat bagi kita. Allah tahu kapan kita harus berhenti menderita. Allah tahu sampai sejauh mana kita bisa menanggung penderitaan. Dia tahu. Dan yang ketiga, percayalah bahwa dia selalu hadir, dia mendengarkan doa-doa kita. Dia tahu apa yang saudara gumulkan, dia menangis ketika saudara menangis, dia tahu apa yang saudara rasakan. Dan karena itu kita menyebutnya dengan sebutan Bapa. Kenapa? Karena dia punya hati yang sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Jadi 3 hal itu kiranya menjadi berkat bagi semua kita. Dan apapun yang saudara alami sekarang, ingat hal itu. Dia selalu mengasihi kita, dia tahu apa yang terbaik bagi kita, dan terkadang dia harus mengizinkan kita menunggu sampai waktu yang terbaik untuk dia menghentikan penderitaan itu dari kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat sore hari ini Engkau boleh hadir tempat ini, Engkau boleh hadir di rumah kami di mana kami sedang mendengarkan siaran ini Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa pergumulan yang kami alami tidak mengurangkan kemahakuasaan Engkau Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kami mengalami penderitaan, Engkau hadir di sana, Engkau mendengarkan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau tahu yang terbaik bagi kami, Engkau tahu kapan kami harus berhenti, kapan kami harus menanggung. Dan ajar kami untuk taat kepadamu Tuhan, ajar kami untuk setia kepadamu Tuhan, ajar kami untuk tunduk kepada kedaulatanmu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang tahu terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Juga berdoa buat semua anak-anak Flame yang hari ini mendengarkan siaran ini Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka dimanapun mereka ada. Engkau berkati pekerjaan mereka, bagi yang sudah bekerja, Engkau berkati studi mereka yang sedang belajar, Engkau berkati masa depan mereka. Karena kami percaya bahwa Engkau tahu rancangan-rancangan-Mu bagi kami. Dan kami tahu Engkau menyediakan hari depan yang penuh harapan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Allah Bapa kami. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Layanan ibadah online Gereja Rehoboth dapat diakses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Jemaat masih bisa mengakses selama masih di hari yang sama. Untuk persembahan dan perpuluhan,
Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehoboth 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.